Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rapli. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan shortwave. Yang pertama yaitu kita membahas tentang satelit. Jadi satelit itu adalah benda yang mengorbit atau mengelilingi benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Dan satelit ini ada dua jenis, yaitu ada satelit alami dan satelit buatan. Yang pertama yaitu ada satelit alami. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Jadi satelit ini bukan buatan oleh manusia atau ikut campur tangan manusia. Contoh satelit alami adalah bulan adalah satelit alami bumi. Yang kedua yaitu ada satelit buatan. Satelit buatan adalah benda-benda langit yang mengorbit atau mengelilingi bumi di angkasa luar yang sengaja dibuat oleh manusia. Kemudian ada proses transmisi data satelit. Transmisi data satelit yang pertama ada uplink frekuensi adalah proses transmisi frekuensi sinyal dari pemancar stasiun ke bumi ke satelit. Jadi pertama dari pemancar stasiun bumi kemudian langsung ke satelit. Jadi yang kedua yaitu ada downlink frekuensi. Downlink frekuensi adalah proses transmisi sinyal dari satelit ke penerima stasiun bumi. Ini adalah kebalikan dari uplink frekuensi. Kemudian ada keuntungan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Jadi penggunaan satelit ini ada keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama, keuntungan penggunaan komunikasi satelit yaitu pertama jangkauan luas, yang kedua cenderung lebih hemat, yang ketiga bisa digunakan di berbagai sektor, empat performa dan ketahanan yang handal. Kemudian ada kekurangan juga komunikasi satelit. Yang pertama ada dalam hal keamanan, transmisi data yang sangat mudah ditangkap karena berjalan melalui udara terbuka. Yang kemudian kedua yaitu harga relatif mahal karena harga peralatan untuk komunikasi satelit ini bisa dibilang mahal. Yang ketiga kemudian memakan tempat, terutama untuk piringannya atau antenanya. Kemudian ada tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. Yang pertama ada geosynchronous orbit atau yaitu adalah satelit yang orbitnya bumi sebagai pusatnya. Jadi geosynchronous orbit adalah satelit yang orbitnya adalah bumi sebagai pusatnya. Geosynchronous orbit ini mempunyai periode sama dengan rotasi bumi yaitu 1 hari atau 23 jam atau 24 jam. Secara geometri, orbit ini mempunyai setengah sumbu utama atau semi mayor aksis yang panjangnya 42164,17 km. Kemudian ada geostationary Earth orbit, yaitu satelit yang orbitnya berada di atas ekuator bumi. Jadi satelit ini tepatnya ada di atas ekuator atau garis lintang 0 derajat bumi dengan eksentrikitas orbital sama dengan 0 dari permukaan bumi. Kemudian ada medium Earth orbit. Jadi satelit yang orbitnya medium itu melingkar antara intermediate circular orbit atau ICO adalah sebuah wilayah ruang di sekitar bumi di atas orbit bumi rendah. Ketinggiannya sekitar 2000 km atau 1243 mil dan di bawah orbit geostasioner. Jadi medium orbit ini ada di bawah geostasioner. Ketinggiannya 35.786 km atau 22.236 mil. Kemudian ada low Earth orbit adalah orbit sekitar bumi antara atmosfer dan sabuk radiasi Van Allen. Sudut low Earth orbit ini inklasinya rendah. Batasan ini tidak didefinisikan secara pasti tetapi
biasanya sekitar 200 sampai 1.200 km atau 124 sampai 726 mil di atas permukaan bumi. Kemudian ada bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Kemudian ada mekanisme bandwidth. Yang pertama ada network bandwidth capacity, yaitu adalah nilai maksimum besaran transfer data maupun tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Kemudian ada network bandwidth consumption, yaitu bandwidth yang dikonsumsi di bit per second berkorespondensi untuk mencapai throughput yang atau output, yaitu tingkat rata-rata transfer data yang berhasil melalui jalur komunikasi. Kemudian ada asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Kemudian ada typical of bandwidth. Yang pertama ada bandwidth digital, yaitu kecepatan bit multimedia atau kecepatan bit rata-rata setelah konversi data multimedia atau pengkodean sumber, yang didefinisikan sebagai jumlah total data dibagi dengan waktu pemutaran. Kemudian ada bandwidth web hosting, yaitu volume data yang bisa ditransfer setiap unit waktu. Kemudian ada internet connection bandwidth. Internet connection bandwidth ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada internet dedicated bandwidth, yang kedua ada internet broadband bandwidth atau internet shared bandwidth. Langsung saja, yang pertama ada internet dedicated bandwidth, yaitu adalah layanan di mana penyedia jasa internet atau ISP mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi itu. Kemudian ada internet broadband bandwidth, yaitu jaringan koneksi internet bersama shared network di antara banyak pengguna yang berbeda di suatu daerah berbagi koneksi yang lebih besar. Jadi, di suatu daerah akan berbagi koneksi yang lebih besar. Kemudian ada parameter mengukur lebar bandwidth. Untuk mengukur lebar bandwidth, yang pertama ada throughput, yaitu jumlah data yang secara nyata dapat dikirimkan melalui kanal komunikasi. Kemudian ada upstream, kecepatan transfer data, yaitu saat kita mengirimkan data dari komputer ke server. Jadi, baik upstream dan downstream memiliki satuan kecepatan transfer data, yaitu bps atau bit per second. Yang kemudian ada downstream, yaitu kecepatan aliran data atau internet ketika pengguna sedang melakukan download. Jadi downstream ini memiliki batas maksimum, yaitu 284 KB per second atau 512 KB per second. Kemudian kecepatan atau speed. Untuk mengukur kecepatan bandwidth internet bisa menggunakan layanan bandwidth meter seperti speed testnet, atau bisa dengan kalian coba dengan mendownload file. Kecepatannya akan tertransfer secara aktual ketika Anda sedang mendownload suatu file. Kemudian ada kebutuhan bandwidth. Kebutuhan bandwidth yaitu yang pertama ada shared bandwidth, yaitu koneksi internet yang biasa digunakan di rumah, di mana kecepatan dan performance-nya dibagi ke setiap pengguna dan perangkat. Kemudian ada dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth ini adalah layanan di mana penyedia jasa internet ISP mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi itu. Jadi ISP akan mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk sebuah koneksi tertentu. Kemudian ada kualitas koneksi. Yang pertama ada jenis-jenis service pada TCP atau IP. Yang pertama ada pengiriman file atau file transfer protokol atau FTP. Itu memungkinkan user dapat mengirim atau menerima file dari komputer ke jaringan. Kemudian ada remote login. Network terminal protokol atau telnet.
Itu memungkinkan user untuk melakukan login ke dalam suatu komputer dalam jaringan. Kemudian ada komputer mail. Protokol yang digunakan yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Ini berfungsi untuk pengiriman email POP atau Post Office Protocol dan IMAP, Internet Message Access Control. Untuk menerima email MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension untuk mengirimkan data selain teks. Kemudian ada Network File System atau NFS. Pelayanan akses file jarak jauh yang memungkinkan klien untuk mengakses file pada komputer jaringan jarak jauh. Jadi, ini adalah layanan untuk user atau klien bisa mengakses file dari jarak jauh. Kemudian ada Remote Execution. Ini memungkinkan user untuk menjalankan suatu program dari komputer yang berbeda. Kemudian ada name server. Name server adalah nama database alamat yang digunakan pada internet. Kemudian ada IRC atau Internet Relay Chat. Ini adalah layanan untuk memberikan layanan chat. Kemudian ada streaming, layanan audio dan video. Jadi streaming ini adalah jenis layanan yang langsung mengolah data yang diterima tanpa mengolah data selesai dikirim. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu QoS dan faktor yang mempengaruhi QoS. QoS adalah kemampuan dalam menjamin pengiriman arus data penting atau dengan kata lain kumpulan dari berbagai kriteria performansi yang menentukan tingkat kepuasan penggunaan suatu layanan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi QoS terbagi menjadi 4. Yang pertama ada delay. Delay itu adalah keterlambatan dalam waktu transmisi data. Jadi, QoS ini bisa terjadi delay atau keterlambatan dalam waktu transmisi data. Kemudian ada delay variation. Adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Kemudian ada paket loss. Paket loss terjadi ketika satu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Ini juga bisa dapat diartikan adalah kegagalan saat kita mengirimkan data ke tujuan. Kemudian ada paket reordering adalah pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Kemudian ada komponen pendukung QoS. Yang pertama ada bandwidth allocation, yang kemudian ada application priority, kemudian ada streaming priority, kemudian ada paket scheduling dan monitoring. Kemudian kita akan membahas cara menghitung throughput. Rumus untuk menghitung nilai throughput adalah throughput sama dengan jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman data. Ini bisa kalian lihat pada gambar, dan ini adalah contohnya. Throughput sama dengan 276957 dibagi 81.59. Jadi hasilnya adalah 0,272 MB bit per second. Kemudian ada rumus untuk menghitung nilai delay. Jadi delay ini juga bisa kita ukur dengan cara rata-rata delay sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Kalian bisa mengukur delay dengan aplikasi Wireshark, kemudian dipilih teleponi, RTP, show all stream, stream analysis, pilih IP client, kemudian pilih analis. Maka akan muncul gambar berikut. Pada gambar ini, total delay-nya adalah 62.000,03 second. Dan total paket yang diterima adalah 3.103. Sehingga jika dihitung sesuai dengan rumus didapatkan rata-rata delay. Sesuai rumus tadi, rata-rata delay sama dengan total delay-nya 62.000,03 dibagi total paket yang diterima tadi adalah 3.103. Jadi hasilnya adalah 0,019990 detik.
Kemudian ada rumus untuk menghitung paket loss. Untuk menghitung paket loss kita bisa menggunakan rumus paket loss sama dengan dalam kurung data yang dikirim paket data yang dikurang paket data yang dikirim dibagi paket data yang dikirim tutup kurung dikali 100%. Untuk menghitung paket loss kita bisa menggunakan aplikasi Workshop juga. Kemudian ada Shopwitch. Shopwitch adalah entinitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP atau Internet Protocol. Shopwitch ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi switching, kemudian ada fungsi kontrol, kemudian fungsi pensinyalan, kemudian fungsi interface. Kemudian Shopwitch terdiri atas komponen-komponen. Yang pertama komponen Shopwitch yaitu adalah Media Gateway Controller atau MGC. MGC adalah merupakan komponen utama dari Shopwitch. Fungsi MGC ini adalah untuk meninjau semua bagian dari komunikasi yang terjadi serta mengatur elemen-elemen jaringan lain, serta menjembatani jaringan yang berbeda. Kemudian Application Server atau AS. Application Server adalah sebuah entinitas dari proses eksekusi aplikasi. Kemudian ada Media Server. Media Server ini adalah komponen Shopwitch yang dapat mengatur trafik panggilan dengan minimal 4 juta BHC atau Business Hosted Communication. Yang kemudian ada 4 Signaling Gateway. Signaling Gateway adalah komponen jaringan yang bertanggung jawab untuk mentransfer pesan pensinyalan antara node persinyalan saluran umum yang berkomunikasi menggunakan protokol dan transfer yang berbeda. Kemudian ada Media Gateway. Jadi Media Gateway adalah perangkat atau komponen yang menyediakan layanan terjemah yang mengubah aliran media antara teknologi telekomunikasi yang berbeda. Kemudian ada beberapa layanan Shopwitch. Yang pertama ada layanan call transfer, adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan panggilan telepon yang ada ke telepon lain. Kemudian ada hunting group. Hunting group ini adalah metode pendistribusian panggilan telepon dari satu nomor telepon ke sekelompok beberapa saluran telepon. Kemudian ada layanan call forwarding atau pengalihan panggilan, adalah fitur telepon dari beberapa sistem switching telepon yang mengalihkan panggilan telepon ke tujuan lain. Misalnya saja ponsel atau nomor telepon lain di mana pihak yang dipanggil yang diinginkan tersedia. Kemudian ada conference call. Kemudian ada conference call. Panggilan konferensi adalah istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Jadi conference call ini memungkinkan saluran telepon itu bisa digunakan oleh 3 atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada abbreviated dialing, adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang hanya terdiri dari 1 sampai 2 digit saja. Kemudian ada call waiting atau panggilan tunggu, adalah layanan yang disediakan Shopwitch untuk menawarkan oleh penyedia layanan telepon kepada pelanggan, di mana pelanggan dapat menangguhkan panggilan telepon yang sedang berlangsung untuk menerima panggilan kedua. Kemudian ada Call Line Identification Pression atau CLIP, adalah layanan telepon yang tersedia dalam sistem telepon analog dan digital. Juga termasuk dalam voice over Internet Protocol yang mentransmisikan nomor telepon penelpon ke peralatan telepon pihak yang dipanggil ketika panggilan sedang diatur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.